selamat siang Mbak Anip. Ya, Mbak Dewi. Iya, gimana? Ini dengar-dengar kabar sudah terima ini ya, kabar bahagia ya? Alhamdulillah sudah menerima kabar. Walaupun masih Kenapa belum tuh? terrealisasi dengan baik ya, Iya, tapi bersyukur. iya benar. Paling tidak ada titik terang lah ya untuk kedepannya. Alhamdulillah. Ini kita pertemuan kedua ya dari saat praktek pertama ataupun di saat coaching yang pertama. Ya. Nah, kira-kira pertemuan kali ini kita mau bahas apa nih? Eh, Pertemuan kedua kita, kalau menurut saya kita ini aja deh Mbak. Gimana kalau kita melanjutkan curhat saya yang kemarin? Boleh, 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 boleh. Kita lanjutkan curhatnya Mbak Anif yang kemarin, boleh juga. Gimana tuh? Kemarin kan sempat dibahas ada dua permasalahan ya, atau ada dua yang ingin diceritakan gitu, atau tetap dengan permasalahan yang sama yang ingin diceritakan, atau eh, berlanjut gitu. Kemarin kan yang dibahas adalah tentang jam yang keteteran ya, atau waktu pelaksanaan yang kacau gitu ya. Ya. Mm-mm. Iya, jadi masalah saya ini kemarin kita sudah bicara bahwasannya saya keteteran dengan pengaturan gitu. Dan kemudian eh, apa namanya dengan banyaknya pekerjaan yang numpuk terus juga dengan kondisi kesehatan yang lagi menurun Mm-mm. saat ini sehingga eh, itu menjadi salah satu hal mengapa saya bisa keteteran. Mm-mm. Oke. Nah, Nah, kemudian jadi mm-mm. Ya gimana silakan. Mbak? Nggak apa-apa, cerita aja. Setelah ini apa namanya setelah saya mendapatkan arahannya dari Mbak Debbie gitu, bagaimana sih Mbak kan nanya bagaimana saya harus menyikapinya. Di sini kan saya coba untuk buat schedule ulang, checklist ya kan, sama mengerjakan gitu. Nah di sini saya sudah membuat alarm. Ada alarm di HP ini, jadi kayak setiap tapi alarmnya itu untuk sekarang ini saya gunakan di hari libur. Saya coba dulu di hari libur saja dulu. Saya coba. Jadi ketika untuk sekitar hari kita mulai dari hari Jumat, Jumat malam, malam Sabtu, Sabtu malam. Jadi seperti itu. Kita akan coba untuk mengerjakan lagi sedikit Mm. demi sedikit di LMS dan seperti dan ini sudah saya lakukan walaupun saya membuat jadwalnya untuk hari Jumat, tapi kebetulan karena hari Kamis ini saya punya waktu karena dikarenakan kondisi saya ini masih belum bisa full sekolah, jadi mulai dirasa ini tangan sudah lumayan enak karena kemarin itu kan pulang dari Balikpapan. Nah, ternyata ada masalah lagi sama tangan saya, Mm-mm. kayaknya sudah dibetulin lagi gitu. Jadi Mm-mm. sudah saya cobain untuk mengerjakan di waktu luang seperti apa namanya sebelum kita mengadakan ini. Gitu. Jadi saya coba lagi. Mm-mm. Padahal tapi saya sudah membuat schedule dulu kalau seandainya saya full lagi dari hari Senin sampai hari Jumat, itu biasanya saya akan kerjakan di bagian malamnya, Jumat malam, Sabtu malam, seperti kayak gitu. Setelah anak-anak istirahat tidur seperti itu. Jadi untuk saat ini yang karena kebetulan ada jam ada ini ada lowong, saya bisa mengerjakan dan alhamdulillah selesai gitu. Jadi Alhamdulillah. LMS-nya sesuai lagi sudah dengan urutan urutan yang ada di schedule ini. Gitu. Iya. Uh, jadi seperti itu. Baik, Mbak Anip. Mbak Anip luar biasa ya. Sudah berusaha ya, udah berusaha untuk menindaklanjuti dari hasil
pertemuan kita yang sebelumnya, yang kemarin, dan sekarang sudah mencoba membuat schedule, membuat checklist, membuat jadwal, dan berusaha untuk memasang alarm untuk pembiasaan ya Mbak Nip ya. Ya, ini sudah sangat luar biasa Mbak Nip. Berarti di sini sudah tampak sekali bahwa ada keseriusan di dalam Mbak Anip itu untuk survive, untuk bagaimana caranya supaya jadwal ini tidak terkacaukan lagi seperti itu. Atau dari Mbak Anip ada yang mau ditambahkan lagi untuk usaha-usaha kedepannya atau langkah-langkah kedepannya supaya lebih terjadwalkan kembali agar tidak terlambat kembali, dari checklist mungkin atau dari apa itu, membuat alarm. Ini kan sudah banyak nih yang Mbak Anif rasa untuk usahanya ke depannya Mbak Anif. Atau ada yang mau ditambahkan lagi dari hal-hal itu Mbak Anif? Apa ya? Mungkin adanya ini kali ya, support system gitu. Support system. Seperti di dalam grup kita gitu, secara tidak langsung, walaupun hanya menanyakan, "Sudahkah? Iya. Sudahkah?" Itu masuk ya, walaupun bikin derdek gitu ya. Iya. Memang saya rasakan memang, mereka sudah seperti ini gitu. Jadi itu secara motivasi intrinsik itu juga pasti akan keluar. Gimana cara saya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Iya. Seperti itu. Luar biasa sih Mbak Anip, ini sudah persiapannya sudah mulai ini ya, ke tahap tindak lanjut yang sudah lebih matang seperti itu, dan ke tahap berusaha bagaimana caranya mengatur jadwalnya kembali menjadi lebih efektif lagi gitu. Dan di pertemuan kedua ini juga Mbak Anip menyampaikannya sudah sangat-sangat luar biasa gitu loh, sudah terencana sekali gitu. Nah, dengan kondisi tangan yang alhamdulillah sudah mulai baik ya Mbak Anip ya. Tapi kira-kira Mbak Anip dari apa pembiasaan Mbak Anip yang lakukan ini, kira-kira porsi tubuh ini apakah kaget kah atau bagaimanakah atau biasa saja? Untuk dibilang biasa juga nggak biasa, dibilang kaget juga nggak terlalu. Cuma pasti akan ada perubahan. Kayak butuh waktu lebih untuk sembuh. Tetapi saya akan mencoba gitu ya bahasanya. Mungkin kaget, mungkin shock karena nggak terbiasa. Tapi ya pasti akan dicoba. Terus kalau dari ini Mbak Nip, tadi kan Mbak Nip sebut nih sudah berusaha membuat checklist, sudah berusaha membuat membuat alarm ataupun membuat bagaimana caranya jadwal lebih efektif kembali. Nah, untuk waktu terdekat ini Mbak Anif mana yang mau didahulukan dari beberapa usaha yang nantinya pengen Mbak Anif lakukan? Sepertinya untuk mengerjakan ya video dulu ini. Oh iya, Apalagi baik. deadline sekali 5 hari. Gitu Oh kan. iya. Gitu. Jadi ya karena itu ada deadline-nya, jadi ya kita coba ambil prioritas dulu. Kan kemarin kan prioritasnya kan anak, sakit dulu, Iya, istirahat, WLMS. Ya kan kemarin kan heeh. prioritasnya seperti itu. Sekarang prioritasnya sudah sedikit bergeser. Iya Jadi benar. badan ini sudah lumayan bisa digunakan. Harapannya nanti si LMS ini tetap akan ke depan selain dari anak. Sip, mantap Mbak Nip. Semoga selalu sukses, jaya selalu. Nanti Terima mungkin kasih. nanti mungkin kita bisa ketemuan lagi atau ya video call-an lagi mungkin ya kan? Atau kita ketemuan secara langsung, kita meet up lagi Boleh, makan-makan boleh, bakso, boleh, boleh. Siap, 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 siap. ya kan? Makan-makan bakso bersama sambil cerita-cerita gitu gimana Oke, siap, siap. kelanjutannya. Tapi dari rencananya Mbak Anip yang sudah paparkan tadi itu sudah sangat luar biasa ya Mbak Anip. Sudah menunjukkan bahwa usaha yang ingin Mbak Anip tempuh dari pasang alarm, dari membuat
checklist dan itu bisa dilakukan secara bersamaan pun. Dan Mbak Anip katanya tadi sudah memulai di hari apa ya? Di hari Jumat ya? Kamis, Oh, Kamis, Kamis, Kamis Kamis. ini, Kamis ini. Heeh. Karena lowongnya Kamis hari Rabu kemarin nggak bisa full balik Oke. aja. Nah, berarti kegiatan percobaannya terdekat ini adalah Kamis ya? Hmm, Kamis Ah, ini. luar biasa sekali itu sudah Mbak Ani. Semoga berjalan lancar dan kita Amin. ketemu kembali. Oke, Mbak Ani. Ya, terima kasih Mbak Mudah-mudahan Devi. bisa tatap muka ya. Bye, thank you. Assalamualaikum. Salam. Mbak Anip, 10 3 menit apa? uh, tapi kalau dari hasil coachingan kita yang kedua ini tadi, gimana Mbak Anip perasaannya? Yang jelas lebih santai, tidak banyak mikir karena memang sudah dijalankan gitu. Oh Karena sudah gitu. berjalan. Jadi Ya, ha. em, hal-hal yang sifatnya awalnya masih mikir, merancang-rancang, jadi sudah nggak merancang lagi, jadi tinggal ngomong aja, oh sudah seperti ini, even walaupun mungkin hanya 50% atau 60% yang baru terjalani gitu, walaupun belum 100%. Setidaknya ya itu. Seperti itu. Oke, sip lah kalau begitu. Ya, kita Oke, akhiri coaching kita dan selamat sore Mbak Anip. sore. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Devi. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Anip. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, cukup lelah untuk hari ini Mbak Anip karena jam saya full tadi. Ya, full kelas ya Bekejar-kejaran hari ini. ini ya. Betul, full banget kelas ini tadi. Oke. Pagi ngajar sampai dengan jam 9 mengajar sampai dengan 10.50. Habis itu terjeda istirahat sebentar dan kembali mengajar setengah 2. Ya, setengah 2 sampai dengan setengah 3 tadi itu. Jadi Oh, benar-benar kejar-kejaran lah tadi nih. betul-betul ya, luar biasa. Tapi sempat istirahat ya. Alhamdulillah sempat istirahat, sempat briefing juga dengan persiapan kepanitiaan selanjutnya. Oke, berarti terus selalu menjadi panitia turun lapangan ya. Oke, Betul. Aduh, itu sudah. benar ya. Nah, Saya apresiasi, terima kasih. Eh, jadi hari ini kira-kira apa yang mau kita bahas ya? sore-sore begini ada yang mau kita bahas. Kelelahan saya kayaknya Mbak Anip. Oh iya. Saya ini tuh ada rasa lelah dan resah sebenarnya. Aduh, lelah dan resah. Iya, silakan Mbak De. Betul. Lelah dan resah. Kenapa saya katakan lelah dan resah? Kebetulan juga hari ini jamnya full. Hari ini tuh banyak banyak banget yang dikerjain dan ada beberapa laporan juga yang harus saya selesaikan. Jadinya saya tuh resah gitu. Gitu ya. Uh-uh. Kemudian di sini lelah dan resah ini dikarenakan jadwal yang harus turun ke lapangan kembali dan permasalahan-permasalahan yang memang harus diselesaikan oleh guru BK atau ada hal lainnya? Ya, jadi ya tadi juga ada beberapa kasus sih. Tidak banyak, tapi ada beberapa kasus. Jadi jika kita berbicara lelah dan resah ini, lelah itu kan pasti mempengaruhi mood ya, mood kita. Aduh, capek nih, kok masih ada anak-anak yang bermasalah. Ya, tidak menutup kemungkinan ada hati kecil saya tuh yang merasakan hal yang seperti itu gitu. Jadi saya bingung mau nuntaskan si permasalahan anak ini, tapi kayaknya kalau diajak cerita nantinya nih akan bakal panjang dan akan meninggalkan jam pembelajaran gitu. Dan kalaupun misalnya dijeda tadi itu pasti agak berbeda nanti rasanya di saat kalau toh misal untuk mengulang lagi gitu. Itu sih tadi lelah dan resahnya gitu. Terus dari situ
Kira-kira Mbak Debbie ngambil keputusan yang seperti apa? Karena kalau kita mau ngomong, kalau dipotong nggak enak, beda. Mau ngomong moodnya juga lagi nggak enak. Jadi kira-kira apa yang Mbak Debbie ambil? Jadi tadi itu kan ada dua ada dua kasus ya. Hmm. Yang satunya itu tentang bolos. Nah, yang satunya ini si siswanya ini hanya sekedar bukan sekedar ya, tapi siswa ini ingin konsultasi gitu, Hmm. konsultasi tentang permasalahan pendidikan lanjut. Nah, tapi dia itu bingungnya adalah apa yang dia ingin tujukan itu tidak sesuai dengan harapan orang tua pada intinya gitu. Jadi kalau saya lihat dari dua permasalahan tadi, yang saya dahulukan jadinya yang permasalahan bolos dulu gitu. Jadi Hmm. kalau kenapa saya katakan permasalahan bolos dulu, menurut saya itu yang lebih urgent. Kalau untuk konsultasi masalah pendidikan lanjut, Hmm. itu menurut saya bisa saat besok atau lusanya itu masih bisa karena kan posisinya untuk seleksi SNBP-nya ini kan masih di Januari ya, masih di Januari nanti dan lagi pula waktunya juga masih cukup lumayan lama gitu. Jadi yang saya dahulukan yang bolos ini tadi gitu. Karena dia posisinya itu baru kelas 10 dan sudah bolos di beberapa mata pelajaran gitu. Nah, jadi juga sih karena tadi itu waktu saya juga singkat, ya saya ngambil cepat gitu, ngambil cepat dalam arti gini, biasanya tuh kan saya tanya tuh pertanyaannya agak panjang. Nah, ini pertanyaannya cukup singkat gitu. Kenapa bolos? Terus itu udah berapa kali seperti itu sih. Dia lebih ke inti-intinya gitu jadinya. Tapi saya merasa kayak tidak efektif gitu loh jadinya. Karena mungkin karena jam yang padat ya gitu. Ya. Hmm. Dan berencana ya mau coba memanggil lagi sih si anak ini tadi, mau coba saya panggil lagi di saat jam saya lagi pas tidak padat gitu. Itu sih Mbak Anip. Terus bisa terpanggil lagi nggak dengan jadwalnya Mbak yang dari pagi sampai jam 3 itu? Nah, tadi rencana mau manggil lagi si anak. Nah, tapi eh, tidak jadi karena ada briefing tadi Oke. ceritanya. Jadinya ya sudahlah berarti besok aja nih mumpung besok saya tuh kan ngajarnya sudah jam pagi aja nih. Nah, Hmm. setelah ngajar baru coba saya panggil si yang anak ini tadi gitu. Berarti jadi um, Mbak manggil menggunakan uh, Segitu pertanyaan-pertanyaan singkat ya. iya, pertanyaan Manggil. singkat. Jadi segitiga restitusinya tuh betul-betul singkat lah pokoknya. Ya, yang biasanya mungkin waktunya harus bisa 1 jam, anggaplah 30 Heeh, menit kita selesai gitu ya, harus selesai. iya, heeh. Jika kadang Tadi memang tuh jadwal. tadi tuh nggak nyampe 30 menit Mbak Nip. Mungkin Oh, 10 menit sampai 15 menitan aja kayaknya. oh gitu. Mhm, Berarti makanya sampai dibilang nggak efektif ya. heeh. Karena menurut saya itu pasti dia tidak menceritakan alasan keseluruhannya gitu. Mhm. Terus dari proses seperti itu, apakah itu juga mempengaruhi mood dari mood Mbak Debbie gitu sehingga aku mau cepat-cepat aja sudah kan tadi karena sudah lelah ya. Heeh. Jadi ngomongnya apakah ada efek dari situ gitu. Jadi sehingga mau ngambil 10 menit aja lah gitu. Ada. Ya, satu efek juga dari mood kayaknya ya. Satu efek Hmm. dari mood dan yang kedua ini mikirnya, aduh nanti ini kalau kelas teknik yang saya datangnya terlambat ini takutnya si anak-anak ini nganggap saya nggak masuk nih, nanti takutnya gitu. Karena ya kita tahu sendiri ya kalau kelas teknik ini kita terlambat sedikit aja bisa ini, bisa dia bubar Ya, gitu. ya, ya. Enaknya Jadi semua ya. gitu. Jadi makanya tadi tuh juga faktor kayak juga mood, aduh faktor capek, lelah, mood juga
lagi aduh banyak banget ya hari ini gitu. Jadi ngambil singkatnya aja dan juga mikirnya aduh nih hari ini tuh kok pas full pas teknik semua gitu. Pas full teknik semua gitu. Mm-mm. Luar Gitu. biasa Mbak Devi ya, full jamnya, tapi tetap harus konseling juga dan itu memang Betul. apalagi namanya kita mut-mutan ya, namanya perempuan ini mutnya luar biasa ya. Senggol dikit bacok. Ya, oke. Jadi kira-kira rencana yang akan Mbak lakukan seperti apa ke depannya? Eh, Mungkin besok kan rencananya ada Iya. besok ya kan? Tadi kan rencananya kalau yang rencana pertama, Mm-mm. kalau bisa senggang di waktu senggang mau dipanggil ternyata ada prioritas lain, Ada. briefing, ya kan ada briefing. Nah, rencana untuk kedepannya bagaimana Mbak? Nah, rencananya tuh ya itu tadi saya bilang di hari Jumat setelah saya ngajar di jam pertama sama kedua. Nah, rencana itu saya panggil lagi anaknya dan saya buat janji lagi gitu. Dan untuk yang konsultasi untuk masalah pendidikan lanjut itu kayaknya saya alihkan ke Senin karena kan kebetulan juga di Senin itu saya tidak mengajar tuh. Mm-mm. Tidak bukan tidak full ya, tidak mengajar Senin Selasa saya tidak ada jam. Jadi nanti saya mau alihkan ke situ gitu. Dan untuk yang tadi anak yang bolos itu saya juga minta bantuan dengan wali kelas untuk lebih ditanya kembali atau lebih uh, di counseling gitu atau di segitiga restitusi lah gitu. Mana tahu apa yang tadi saya tanya-tanya belum maksimal, jadi mana kalau dengan wali kelas ini kan bisa lebih terbuka gitu. Gitu sih Mbak rencananya. Sudah ada rencana Mbak ya, Mm-mm. tinggal eksekusi. Kalau Uh-uh. dilihat dari masalah yang lelah dan resah, kita sudah temukan juga titik permasalahannya ya, karena jadwalnya Iya. hari ini luar biasa, belum lagi juga ditambah lagi kita ada kegiatan CGP, Ah, betul. baru suruh bikin coaching ya, jadi Ya. mungkin memang sedikit apalagi dengan mood yang kurang, apalagi ngeliat pertama kali tadi yang saya dengar ih kusemnya mukaku. Iya, Nah, bagaimana jadi tidak hari ini? juga. Heeh. Oke. Di sini saya sudah bisa menyimpulkan yang akan dilakukan. Permasalahannya sudah bisa kita apa namanya? Sudah bisa kita lihat, sudah bisa kita temukan dan kemudian juga rencana aksinya juga akan sudah di hari Jumat untuk yang bolos Mm-mm. dan di hari Senin untuk yang ke universitas dan juga nanti akan minta tolong mungkin karena hari Jumat waktunya pendek kali ya. Jadi Mm-mm. bisa minta tolong juga dengan wali kelas biar ditanya seperti apa. Siapa tahu ada bantuan ya namanya wali kelas mamanya mereka gitu. Mm-mm. Jadi lega lah perasaannya Mbak Dep hari ini atau masih gimana? Masih lelah dan resah setelah berbicara dengan saya. Alhamdulillah. Apa ya? Meringankan, Mbak, meringankan Luar apa yang biasa. menjadi unek-unek saya hari ini ya, Iya, meringankan. Aduh, saya alhamdulillah. tadi itu bener-bener kayaknya penuh otak saya gitu. Mau cerita, kebetulan tadi itu juga beberapa BK itu full juga jamnya gitu. Hmm, Kebetulan ada coaching kita bersama dan kita bercerita, ya ikan alhamdulillah. gitu. Berarti ide yang baik ya, coaching hari Betul, ini ya. betul. Luar biasa, luar biasa. Jadi salut untuk perjuangannya Mbak Devi yang hari ini full. Gitu. Jadi Heeh, semoga kedepannya bisa sesuai dengan schedule-nya. Jadi agar apa permasalahannya anak itu cepat bisa diselesaikan ya, karena memang bolos itu adalah masalah yang sangat krusial di sekolah betul. mana-mana gitu ya. Dan Iya. untuk idenya hari Jumat dan hari Senin ya, itu bagus banget. Semoga bisa terselesaikan dengan baik. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing lagi lah seperti apa. Mengurangi sedikit walaupun tidak banyak rasa lelah dan resahnya. Betul. Jadi perasaannya berarti setelah ini sudah lega ya, alhamdulillah. Ringan,
Mendingan ya, nggak usah banyak-banyak, Ya, dikit-dikit namanya penting mending gitu. eh, Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Debbie hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti. Boleh video call lah. Kalau bisa ketemu lebih asik gitu ya. iya Lebih benar. enak gitu ya, me time Iya, kita sekalian makan kita bakso ya berbuka. barengan lagi ya. Makan bakso kita gitu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga rencana Mbak Debbie ke depannya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu hal itu. Oke, terima Terima kasih Mbak kasih. Nip. Selamat sore. Sore.